Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1, kelas 11-1 SMA Negeri 2 Bantul ingin mempresentasikan tentang sejarah masuknya Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Anggota kelompok kami adalah Aisyah Fairuz Ramadhani dari nomor absen 1, Ajeng Mawarindu absen 2, Almira Hadiah Agustin absen 3, Ananda Daril Ariyunarta absen 5, Budiman Septriantana absen 7, Luki Arsyanugraha absen 27. Kenapa sih bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu bisa masuk ke Indonesia? Karena pada akhir abad ke-15, kerajaan-kerajaan di Eropa mencari jalur baru untuk mencapai Asia Timur. Kenapa sih bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu bisa masuk ke Indonesia? Karena pada akhir abad ke-15, kerajaan-kerajaan di Eropa mencari jalur baru untuk mencapai Asia Timur, guna mengakses rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkih dan lada. Semenjak jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, jalur perdagangan ke Asia Timur terhambat. Hal tersebut mendorong pelaut Eropa mencari jalur laut alternatif. Bangsa Spanyol. Kenapa sih Spanyol bisa sampai ke Indonesia? Nah, pada abad ke-15, Spanyol itu mengalami zaman penjelajahan dan mencari jalur perdagangan baru. Penjelajahan ini dipicu oleh tekad untuk mencari jalur baru ke Asia dan mencari kekayaan. Pada slide kali ini adalah Voyages of Christopher Columbus. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar dari Spanyol menuju Amerika Selatan. Penemuan Amerika menjadi awal dari eksplorasi lebih lanjut dan mencari rute alternatif menuju Asia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus adalah seorang penjelajah asal Italia yang bekerja untuk kerajaan Spanyol, memimpin ekspedisi penting yang mengubah sejarah penjelajahan dunia. Di ekspedisi ini didanai oleh Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castile. Tujuan utama Columbus adalah mencari jalur laut barat menuju Asia, khususnya ke India, dengan keyakinan bahwa bumi bulat dan dia bisa mencapai Asia dengan berlayar ke barat. Dia percaya bahwa dengan mencapai Asia, ia akan mendapatkan rempah-rempah dan kekayaan lainnya yang sangat bernilai pada masa itu. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari Pelabuhan Palos di Spanyol dengan 3 kapal, yaitu Santa Maria, Pinta, dan Nina. Setelah berlayar selama beberapa bulan melintasi Samudra Atlantik yang sebelumnya belum pernah dijelajahi oleh bangsa Eropa, mereka akhirnya mencapai tanah baru pada 12 Oktober 1492. Namun, ketika Columbus tiba di Pulau Bahama, ia meyakini bahwa dia telah mencapai India dan menyebut penduduk asli sebagai Indian. Padahal tanah yang dia temui sebenarnya adalah daratan Amerika yang tidak diketahui oleh bangsa Eropa pada saat itu. Nah, perjalanan Columbus membuka pintu untuk eksplorasi lebih lanjut ke dunia baru dan mengawali era penjelajahan bangsa Eropa ke seluruh penjuru dunia. Meskipun ia bukanlah orang pertama yang mencapai Amerika, ekspedisi ini memiliki dampak besar dalam menghubungkan benua-benua dan membuka era kolonisasi dan perdagangan global. Dengan penemuan Columbus ini, wilayah yang ditemui dan dijelajahi oleh bangsa Spanyol semakin luas dan akhirnya ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1511 membawa mereka ke Kepulauan Maluku di Indonesia, yang menjadi salah satu poin awal bagi kehadiran Spanyol di wilayah Nusantara. Voyage of Ferdinand Magellan.
Ferdinand Magellan, seorang penjelajah asal Portugal yang bekerja untuk Spanyol, memimpin ekspedisi yang berhasil mencapai Indonesia pada tahun 1511. Mereka mencapai Kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah. Ferdinand Magellan pada tahun 1519 memimpin ekspedisi penting yang dibiayai oleh Spanyol. Ekspedisi ini bertujuan untuk mencari jalur laut baru menuju Kepulauan Maluku, yang terkenal sebagai sumber rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Alasannya mencari jalur baru yaitu untuk menghindari persaingan dengan bangsa Portugal yang sebelumnya telah memiliki jalur rempah tersebut. Pada 20 September 1919, ekspedisi Magellan berangkat dari Spanyol dengan 5 kapal. Trinidad kapal utama, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago. Mereka berlayar melintasi Samudra Atlantik, kemudian melewati Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan, yang pertama kali ditemukan oleh Magellan selama perjalanannya. Setelah beberapa bulan berlayar melintasi Pasifik yang luas, ekspedisi ini menghadapi berbagai kesulitan seperti kelaparan, penyakit, dan badai yang mempengaruhi kru kapal. Pada saat perjalanan tersebut, Ferdinand Magellan meninggal karena terbunuh dalam pertempuran di Pulau Mactan, Filipina. Pada 27 April 1521, meskipun Magellan meninggal di Filipina, salah satu kapalnya, Victoria, berhasil menyelesaikan perjalanan pulangnya di bawah kepemimpinan Juan Sebastian Elcano. Kapal tersebut melanjutkan perjalanan melintasi Samudra Hindia dan melewati Tanjung Harapan, sehingga menjadi kapal pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Ekspedisi Magellan memiliki dampak besar dalam mengubah pemahaman tentang geografi dunia dan membuka jalur laut baru antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Selain itu, kontak dengan wilayah baru membuka peluang perdagangan yang menguntungkan, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruh kekuasaan Spanyol di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perjanjian Tordesillas. Pada 1494, Spanyol dan Portugal menandatangani Perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua wilayah terpengaruh. Garis meridian yang lewat 370 lega barat dari Kepulauan Azores menjadi batas pembagian antara Spanyol dan Portugal. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian yang ditandatangani antara Spanyol dan Portugal pada tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak eksklusif penjelajahan dan menaklukkan wilayah-wilayah baru yang ditemukan atau akan ditemukan oleh bangsa-bangsa Eropa selama masa penjelajahan dan penaklukan dunia baru. Perjanjian Tordesillas menciptakan garis batas imajiner yang membagi dunia menjadi dua wilayah pengaruh antara Spanyol dan Portugal. Garis meridian yang diambil adalah garis yang berjarak 370 lega barat dari Kepulauan Azores di Samudra Atlantik. Menurut perjanjian ini, semua wilayah yang di sebelah barat digaris menjadi wilayah Spanyol, sementara wilayah di sebelah timurnya menjadi wilayah Portugal. Dengan demikian, Portugal mendominasi wilayah perdagangan maritim di sepanjang pantai Afrika. Sementara Spanyol mendapatkan hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan menaklukkan wilayah yang berada di sebelah barat garis tersebut. Perjanjian Tordesillas penting, mengingat pembagian wilayah kolonial antara Spanyol dan Portugal dan memberikan mereka kekuasaan atas wilayah-wilayah baru yang mereka temukan selama penjelajahan dan ekspedisi. Tidak hanya di Spanyol dan Portugal, perjanjian ini juga mempengaruhi pembagian wilayah kolonial antara dua negara di Amerika Selatan dan juga berdampak pada eksplorasi dan kolonial di wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Namun, perjanjian ini tidak diakui oleh semua bangsa Eropa dan negara-negara lain seperti Inggris dan Belanda juga ambil bagian dalam penjelajahan dunia dan pembentukan imperium kolonial mereka sendiri, seringkali mengabaikan batas-batas yang ditetapkan oleh perjanjian Tordesillas.
Kolonialisme Spanyol di Indonesia. Setelah menemukan Kepulauan Maluku, Spanyol mendirikan pos perdagangan di sana dan menguasai wilayah tersebut untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Mereka menjalankan sistem kolonialisme yang menguasai ekonomi dan politik wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Setelah menemukan Kepulauan Maluku pada awal abad ke-16, Spanyol mulai menjalankan kolonialisme di wilayah Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Kolonialisme Spanyol di Indonesia berfokus pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama rempah-rempah, untuk keuntungan ekonomi mereka. Spanyol membuka pos perdagangan di Kepulauan Maluku dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lokal. Mereka mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut, terutama cengkeh dan pala, yang sangat berharga dan diminati di pasar Eropa. Penguasaan Spanyol di Kepulauan Maluku berdampak pada perubahan sosial dan politik di wilayah tersebut. Mereka mendirikan benteng-benteng sebagai pusat perdagangan dan pusat kekuasaan untuk memperkuat kendali atas perdagangan rempah-rempah. Namun kehadiran Spanyol di wilayah Indonesia tidak sekuat kehadiran mereka di wilayah Amerika Selatan. Persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, terutama Belanda yang juga sangat tertarik pada rempah-rempah, menyebabkan konflik dan penarikan diri Spanyol dari sebagian wilayah di Indonesia. Selain pengaruh ekonomi, kontak antara Spanyol dan Indonesia juga membawa pengaruh budaya. Pertukaran budaya, bahasa, dan agama terjadi antara kedua bangsa. Meskipun tidak sebesar dampak kolonialisme Spanyol di wilayah lain, seperti di Amerika Selatan, secara keseluruhan, kolonialisme Spanyol di Indonesia adalah salah satu babak awal dari kontak antara Eropa dan Nusantara, serta memiliki dampak pada ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Kepulauan Maluku tetap menjadi pusat penting bagi perdagangan rempah-rempah hingga nantinya kekuasaan atas wilayah tersebut beralih tangan bangsa Belanda. Dampak perdagangan rempah. Perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan bagi Spanyol, namun juga memicu persaingan dengan bangsa-bangsa lain, terutama Belanda. Persaingan ini pada akhirnya menyebabkan penarikan diri Spanyol dari Indonesia. Pengaruh budaya. 1. Bahasa. Pengaruh budaya dalam bahasa ini sangat jelas ada karena terdapat kata bahasa Indonesia yang mirip bahasa Spanyol seperti meja, kertas, jaket, dan lain-lain. 2. Makanan. Pengaruh baru dalam bidang kuliner seperti roti, daging, dan produk susu diperkenalkan dan diadopsi oleh penduduk lokal. Sementara bahan lokal seperti rempah-rempah menjadi bagian penting dari masakan Eropa. 3. Agama. Pengaruh budaya Eropa juga mencakup penyebaran agama Kristen, terutama Katolik, oleh misionaris Spanyol dan Portugis. Beberapa penduduk lokal mengadopsi agama Kristen sebagai hasil dari kontak budaya ini. 4. Model pakaian. Pengaruh budaya Eropa juga terlihat dalam model pakaian. Pakaian-pakaian baru seperti gaun dan pakaian ala Eropa lainnya diperkenalkan dan diadopsi oleh beberapa orang di wilayah tersebut. 5. Seni dan musik. Pertukaran budaya antara bangsa Eropa dan lokal juga terjadi dalam bidang seni dan musik. Musik dan tarian lokal dapat mengalami percampuran dengan unsur-unsur budaya Eropa, menciptakan bentuk-bentuk baru dalam seni dan musik. 5. Arsitektur. Pengaruh budaya Eropa terlihat dalam arsitektur bangunan-bangunan yang didirikan oleh bangsa Eropa di wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk arsitektur Eropa dicampurkan dengan gaya lokal, menciptakan arsitektur unik yang mencerminkan akulturasi budaya. Akhir kolonialisme Spanyol di Indonesia. Persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya dan kelemahan Spanyol di Eropa menyebabkan penarikan diri mereka dari Indonesia. Pada awal abad ke-18, Spanyol mengalami penurunan pengaruhnya di wilayah ini dan penguasaan rempah-rempah berpindah ke tangan bangsa Belanda. Bangsa Portugis. Latar belakang. Pada akhir abad ke-15, kerajaan-kerajaan Eropa mencari jalur baru untuk mencapai Asia Timur,
guna mengakses rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkeh dan lada. Sejak jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, jalur darat tradisional ke Asia Timur menjadi terhambat. Hal ini mendorong para pelaut Eropa untuk mencari jalur laut alternatif. Bartolomeu Dias, penemu jalur laut selatan 1488. Bartolomeu Dias, seorang pelaut Portugis, berhasil menemukan jalur laut selatan, Cape of Good Hope, yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Penemuan ini membuka peluang bagi Portugis untuk mencapai Asia Timur melalui jalur laut baru yang lebih aman dan efisien. Ekspedisi Vasco da Gama menuju India pada 1497 sampai 1499. Dalam upaya mencari jalur laut ke India, Vasco da Gama memimpin ekspedisi yang sukses mencapai Kozhikode atau Calicut yang ada di pantai barat India pada tahun 1498. Pelayaran ini menjadi titik awal hubungan perdagangan langsung antara Portugis dan negara-negara Asia termasuk Indonesia. Kedatangan Portugis ke Indonesia. Kedatangan pertama oleh Francisco Serrao di Maluku pada 1512. Francisco Serrao, seorang pelaut Portugis, tiba di Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Kedatangannya di kepulauan ini merupakan awal mula hubungan Portugis dengan wilayah Indonesia. Serrao terlibat dalam perdagangan rempah-rempah dengan penduduk lokal dan mendirikan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Bentuk kerjasama awal dengan kesultanan lokal dalam perdagangan rempah-rempah ialah Portugis menjalin kerjasama awal dengan beberapa kesultanan di wilayah Maluku dan sekitarnya untuk mengamankan pasokan rempah-rempah. Rempah-rempah itu seperti cengkih, pala, dan lada yang sangat diminati di pasar Eropa, dan kesultanan lokal melihat peluang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan ini. Kedatangan Portugis di Kepulauan Indonesia, terutama di Maluku, membuat peluang untuk perdagangan rempah-rempah dengan Eropa. Rempah-rempah ini menjadi komoditas yang sangat berharga dan mendatangkan keuntungan besar bagi Portugis. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi dengan kesultanan lokal dan bangsa-bangsa lainnya juga menghadirkan tantangan dan konflik dalam upaya Portugis untuk memperkuat posisi mereka di wilayah ini. Perebutan Malaka. Kedatangan Afonso de Albuquerque di Malaka pada 1511. Afonso adalah seorang jenderal dan penjelajah Portugis yang terkenal. Ia tiba di Malaka pada tahun 1511. Ia memimpin ekspedisi militer Portugis untuk merebut pelabuhan strategis ini karena posisinya yang sangat penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Pertempuran melawan Kesultanan Islam dan dominasi Portugis di kawasan selat ialah perebutan Malaka berlangsung dalam serangkaian pertempuran sengit melawan Kesultanan Islam yang menguasai kawasan selat tersebut. Meskipun Portugis berhasil merebut Malaka, mereka harus menghadapi perlawanan dari bangsa-bangsa lokal dan saingan Eropa lainnya yang juga tertarik dengan perdagangan rempah-rempah. Perebutan Malaka merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia karena Malaka merupakan salah satu pelabuhan perdagangan paling penting di kawasan itu pada masa itu. Keberhasilan Portugis merebut Malaka memberikan mereka kendali atas salah satu jalur perdagangan rempah-rempah yang utama, yang kemudian berkontribusi pada kekayaan dan kekuasaan mereka di wilayah Asia. Namun, dominasi Portugis di wilayah ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Mereka harus menghadapi perlawanan dari bangsa-bangsa lokal dan negara-negara Eropa lainnya yang ingin memperebutkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Perebutan Malaka juga membuka jalan bagi bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk mengintensifkan
upaya mereka dalam mencari jalur laut menuju Asia. Dan hal ini menjadi bagian dari persaingan sengit dalam ekspansi kolonial di wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada penyebaran Portugis ke pulau-pulau lain. Eksplorasi dan penaklukan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Mereka melakukan eksplorasi ke pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tujuan utama mereka adalah untuk memperluas dominasi perdagangan rempah-rempah di kawasan tersebut. Pembentukan pos perdagangan dan benteng-benteng untuk mengamankan jalur perdagangan selama penjajahan mereka di Indonesia. Portugis mendirikan pos perdagangan dan benteng-benteng di pulau-pulau strategis untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah. Benteng-benteng tersebut berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para pedagang dan pangkalan untuk kapal-kapal Portugis. Namun, penyebaran Portugis di wilayah Indonesia juga menemui beberapa hambatan dan tantangan. Mereka harus berhadapan dengan perlawanan dari bangsa-bangsa lokal yang tidak ingin kehilangan kendali atas perdagangan dan sumber daya alam di wilayah mereka. Selain itu, persaingan sengit dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya yang juga mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah memperumit situasi dan kadang-kadang berujung pada konflik bersenjata. Pada saat itu, hubungan antara Portugis dengan kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia bervariasi. Beberapa kesultanan bersedia menjalin hubungan perdagangan dengan Portugis, sementara yang lain menantang kehadiran mereka dan mencoba mengusir penjajahan tersebut. Selama abad ke-16, dominasi Portugis di wilayah ini perlahan-lahan terkikis oleh persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda yang akhirnya berhasil menggantikan Portugis sebagai kekuatan kolonial utama di Indonesia. Dampak dari kedatangan Portugis ke Indonesia. Perubahan perdagangan kedatangan Portugis mengubah pola perdagangan di Indonesia. Mereka mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai oleh pedagang Arab. Monopoli perdagangan rempah-rempah ini memberikan keuntungan besar bagi Portugis, tetapi juga merugikan masyarakat pribumi yang kehilangan hak akses pada komoditas bernilai tinggi tersebut. Penyebaran agama Kristen, Portugis juga membawa agama Kristen ke Indonesia dan berusaha menyebarkannya di antara penduduk pribumi. Hal ini mengubah lanskap agama di beberapa daerah dan menyebabkan konflik agama dengan masyarakat Muslim yang mayoritas. Perkembangan benteng dan kekuatan militer, Portugis mendirikan benteng-benteng di wilayah-wilayah yang dikuasainya untuk melindungi pos-pos perdagangannya. Ini juga berfungsi sebagai basis militer untuk mengamankan jalur perdagangan mereka. Hal ini memperkenalkan teknologi militer baru dan strategi pertahanan yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Pengenalan bahasa dan kebudayaan baru, kedatangan Portugis membawa pengaruh bahasa, makanan, dan gaya hidup Eropa yang berbeda ke Indonesia. Hubungan antara bangsa Eropa dan masyarakat lokal menghasilkan pertukaran budaya yang membentuk beberapa aspek kebudayaan Indonesia saat ini. Dampak tersebut berdampak jangka panjang yang mencakup berbagai aspek kehidupan di Indonesia dan berperan dalam membentuk jalannya sejarah bangsa ini. Thank you for listening.